Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ridho Nurul Fatha. Kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Pembelajaran pada perkuliahan hari ini adalah yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan peranan dan tujuan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Pertama yaitu peranan dan tujuan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, ataupun kota. Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Pada dasarnya, transaksi ekonomi itu adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi yaitu dengan menggunakan satuan uang. Jadi, semua transaksi ekonomi di dalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Nah, laporan keuangan pemerintah daerah itu merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai kerangka konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, paragraf 24, disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Nah, laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan. Kemudian menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah daerah menurut kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 26 menjelaskan bahwa informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan
apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Konseptual PP nomor 71 tahun 2010 menyoroti bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara konsisten dan sistematis serta terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas itu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Terus yang kedua yaitu untuk kepentingan manajemen. Nah, manajemen membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga yaitu transparansi. Jadi, transparansi ini memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi ya. Terus keseimbangan antar generasi atau intergenerational equity. Ini membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Untuk yang terakhir, yang keenam, yaitu evaluasi kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Nah, laporan keuangan menurut PSAP nomor 1, paragraf 32 disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Nah, dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas itu bisa berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun. Nah, entitas pelaporan mengungkapkan informasi yaitu alasan penggunaan periode-periode pelaporan tidak 1 tahun, dan yang kedua yaitu fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan yang terkait tidak dapat diperbandingkan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 disajikan sebagai berikut. Yang pertama ini kolomnya ada 4 ya. Yang pertama ini penyampaian laporan keuangan SKPD kepada kepala daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah, PPKD, yaitu pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, penyampaiannya ini waktunya yaitu 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Biasanya kan tahun anggaran berakhir itu di bulan Desember, berarti 2 bulan setelahnya yaitu di bulan Februari. Terus yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi apa ya? Mengelompokkan suatu laporan menjadi satu ya. Mengkonsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh SKPD oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, waktunya ini adalah 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu di bulan Maret. Yang ketiga yaitu penyampaian laporan keuangan ke BPK. Waktunya yaitu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, ini juga di akhir Maret. Yang keempat, pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK ini 2 bulan setelah disampaikan. Berarti kan dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei. Ya, di sini di bulan Mei.
Yang kelima yaitu penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK dari kepala daerah kepada DPRD. Nah, ini waktunya yaitu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berarti tahun anggaran berakhir itu kan di bulan Desember. Berarti di akhir bulan Juni. Terus yang keenam yaitu persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK itu 1 bulan setelah disampaikan. Jadi di akhir bulan Juli. Nah, dalam situasi tertentu seperti yang dijelaskan dalam PSAP nomor 1 paragraf 33 dan 34, suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya. Misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ini pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode saat ini dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya misalkan dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke berbasis akrual di suatu entitas, pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Yaitu komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten. Sesuai PSAP nomor 1 paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary reports dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih atau perubahan SAL, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional atau LO, yang kelima laporan arus kas, yang keenam yaitu laporan perubahan ekuitas, yang ketujuh yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, selain laporan keuangan pokok yang disebutkan sebelumnya, entitas pelaporan wajib melaporkan atau menyajikan laporan lain dan atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau statutory report. Penjelasan terkait dengan komponen laporan keuangan pemerintah daerah akan dijelaskan setelah PowerPoint yang saya sajikan berikut. Oke, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.